Siapa hasad pertama? Iblis. Hasad kepada Adam. Lalu dosa pertama di bumi juga hasad, Pak. Marahnya Habil dengan Qabil. Jadi dua penyakit hati, dua penyakit jiwa yang dahsyat sekali adalah hasad. Terjadi pertama di langit dan terjadi pula pertama di bumi. Sebab adanya marah. Tapi yang berhutang itu kalau dia sanggup bayar hutang, mulai hari itu dia berdosa sebesar hutang yang dia berhutang. Dia sanggup tapi dia lari dari hutang. Kalau dia mati, matinya seperti perampok. Maka Nabi tak mau nyolatkan orang mati berhutang kalau dia sanggup bayar hutang. Kenapa kita bisa marah? Karena kita menganggap kita lebih hebat. Nabi tadi katakan dalam hadis, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Lalu apa amalan yang paling Allah suka sebagai bentuk kita meredam marah? Para ulama menyebut orang yang mampu meredam marah itu adalah ahli. Selanjutnya kita lanjutkan pembacaan kitab atau syarah dari kitab Ma'rifatul Insan. Pada pagi ini lanjutan yang lalu berkaitan kepada hakikat manusia. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat, masih lanjutan sifat-sifat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat yang utama yang pertama sekali Allah sebut di dalam Al-Quran yaitu sifat fujur, yaitu sifat jahat, sifat tak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan, kata Allah. Fa'alhamaha fujur. Dan padanya diilhamkan fujur, yaitu jahat. Yang satu lagi wa alhamaha fujur wa taqwaha, yaitu taat. Yang satu jahat, yang satu taat. Allah memulai kalimat jahat dulu, Pak. Kalimat tak baik dulu. Dia jelaskan nafsu itu potensi utamanya adalah jahat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Insan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 1 2 3. Kita baca dari ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu pernah datang kepada kalian, hai manusia, satu masa kalian tak bisa disebut apa-apa. Kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setitik benih, dari nutfah yang bercampur. Dengannya kami uji. Allah beri pendengaran dan Allah pula beri penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ada ujian dari segumpal darah, segumpal benih yang Allah ciptakan dari sperma dan sel telur orang tua kita. Diberi pendengaran dan beri penglihatan sebagai ujian. Mampukah kita menggunakannya untuk bersyukur atau kita untuk kufur? Di dalam ayat ini Allah lanjut pada ayat ketiga, Inna hadainahus sabila. Kami beri mereka dua jalan. Kami beri petunjuk. Kami beri dua jalan sebagai, kami beri petunjuk, dua petunjuk sebagai jalan. Inna hadaina, sesungguhnya kami beri dua jalan, sabila, seluruh petunjuk sebagai jalan. Inna hadainahus sabila, sesungguhnya kami beri dua petunjuk, sabila sebagai jalan. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ketika Allah menyebut jalan, jalan baik dulu Allah sebut, Pak. Kan ketika Allah sebut beri petunjuk, petunjuk baik dulu Allah sebut. Tapi ketika Allah sebutkan sifatnya, Allah kembali menjelaskan kufur dulu, Pak. Maksiat dulu, jahat dulu. Inna a'tadna lil kafirin, kata Allah. Sebagian mereka ada yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina imma syakira wa imma kafura. Sebagian ada yang bersyukur, jalan baik, dan ada yang jalan tak baik. Tapi Allah jelaskan inna a'tadna, sesungguhnya orang-orang kufur. Allah jelaskan dulu, rupanya kufur dulu Allah jelaskan. Jangan buat jahat dulu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh orang kufur itu, Pak, masuk neraka, neraka itu menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang setia kepada Allah, yang bersyukur, orang-orang soleh, mereka minum minuman yang nyaman, yang enak,
yang Allah kasih minum dari telaga Kafur, yaitu air minum di dalam surga. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi potensi yang Allah sebut, pertama potensi adalah sebagai ujian kita bagaimana mampu mengelola jahat. Lalu apa sifat jahat yang pertama sekali yang terjadi di langit dan sifat jahat yang terjadi di bumi? Kan pertama sekali nih manusia. Sifat jahat pertama sekali yang terjadi di langit, pertama yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Di keharibaan Allah, di alam arwah. Kalau sebut langit nanti dikira pula di langit, ya kan? Tapi ya begitulah penjelasan kan. Dosa pertama itu pembangkangan kepada Allah, yaitu sifat marah, Pak. Wujudnya marah itu dalam bentuk hasad. Di dosa pertama manusia ini adalah tak suka, hasad. Yang hasad itu sebabnya adalah marah. Siapa hasad pertama? Iblis. Hasad kepada Adam. Lalu dosa pertama di bumi juga hasad, Pak. Marahnya Habil dengan Qabil. Jadi dua penyakit hati, dua penyakit jiwa yang dahsyat sekali adalah hasad. Terjadi pertama di langit dan terjadi pula pertama di bumi. Sebab adanya marah. Jadi hasad tu tak timbul aja, Pak. Tiba-tiba timbul. Hasad tu kan dengki, tak suka. Dia tak bisa timbul seketika kecuali karena marah. What is marah? Kan? What is marah? Kalau Ustaz tu, apa makna marah? Marah bila ghutil Arab ya ghaizah. Marah itu ghaizah. Ada dalam lain lagi ghadab. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, marah itu adalah sesuatu yang timbul pada diri seseorang yang disebabkan oleh terulang-ulangnya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat dia tak suka. Dia adalah emosi negatif yang terus terjadi, yang intens, mulai dari jengkel itu bahasa Indonesia kan, pokoknya tak suka lah, kesal lah gitu, jengkel. Hingga sampai puncaknya mengamuk. Mengamuk. Orang Melayu potensi utamanya tidak mengamuk, Pak. Tapi potensi marahnya yang pertama itu merajuk. Itu Melayu tuh, Pak. Melayu itu 5 aja katanya. Marahnya itu 5. Marah 1 merajuk, marah 2 merajuk, marah 3 merajuk, marah 4-nya merajuk, marah 5-nya mengamuk. Wah, kalau sudah mengamuk habis itu. Nah, itu dalam konsep budaya Melayu ada amuk Melayu. Juga tak baik ya gitu. Merajuk, malas laku. Awas kau ya kata dah. Selesai demikian. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Marah ini satu emosi negatif. Daya dorong yang dari dalam diri yang tak baik. Yang menghadirkan kebencian. Benci pertama itulah dia hasad. Nanti dari hasad timbullah wujud sebab ada kesombongan, kibir. Jadi marah dulu, hasad, lalu kibir. Kenapa kita bisa marah? Karena kita menganggap kita lebih hebat. Kenapa kita marah? Karena kita tak suka. Kenapa kita tak suka? Karena yang kita suka itu sesuatu yang menyebabkan kita harusnya dia ya nilainya rendah daripada kita gitu. Lalu ada orang bilang, adakah marah karena Allah? Marah karena Allah bukan ghadab, bukan juga ghaizah. Marah karena Allah itu nasihat. Kalau marah karena Allah, maka berubah dia. Marah jadi bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak bahas bijaksana, kita bahas dulu sifat buruknya. Sifat buruk pertama, dosa pertama dalam bentuk hasad. Hasad. Tak boleh orang hebat daripada kita. Timbul karena marah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada penduduk langit, para malaikat, termasuk di dalamnya adalah Azazil yang dekat dengan Allah. Dia bergelar Al-Muqarrabun. Kata Allah, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua sujud illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis dia enggan merasa besar. Kibir, sombong. Pertanyaannya kenapa muncul sombong itu? Dia katakan ana khairu minhu, ya Allah aku lebih baik daripada dia. Mulailah satu kan. Muncul sombong kena menganggap merasa diri lebih baik.
merasa diri lebih baik. Apa merasa diri lebih baik? Ana khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Diciptakan aku dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ini ya, perasaan hebat api daripada tanah. Mana hebat api daripada tanah, Pak? Api dengan tanah mana hebat, Pak? Itu sangat tergantung yang nengok. Itu kan penilaian sendiri aja. Merasa hebat. Katanya hebat api. Kalau api sedang menyala besar, ambil tanah banyak-banyak, padam tuh api. Ya kan? Hebatlah api tanah lagi gitu. Tergantung lihat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat sombong itu, kibir itu, karena marah yang ada dalam diri, maka dia merasa aja semua, Pak. Orang yang lebih rendah daripada dia, karena dia merasa dia hebat, maka dia mudah marahi orang lain. Coba Bapak Ibu sekarang, ada orang yang sudah dilantik jadi presiden Indonesia, namanya Pak Prabowo. Kita doakan dia, Allah beri kekuatan untuk memimpin Indonesia. Terkesan juga kita dengan pidato pengukuhan kemarin, Pak. Runut betul. Dari A sampai Z itu betul-betul. Mudah-mudahan dia istilahnya menjemput amanah ini dengan bertakiyah. Setelah dia dapat, dia gunakan untuk betul-betul lah. Tapi 5 tahun berat mengubah Indonesia ini. Tapi kita doakan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia presiden. Sanggup tak kita marahi dia, Pak, di depan dia? Nah, dia lebih besar, lebih hebat pada kita. Tapi orang yang lebih rendah pada kita, sanggup tak kita marahi? Oh, jangankan marah, Pak, maki-maki bisa kita pada dia. Jadi timbulnya marah itu, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama karena merasa diri lebih, yaitu sombong. Lalu wujudlah hasad. Jadi pemulaan hasad itu menghadirkan sombong, sebab datangnya marah. Jadi marah ini induk amal jahat pertama, Pak. Maka Nabi katakan, Bismillahirrahmanirrahim, la taghdab walakal jannah. Itu dia. Kita bahas marahnya aja dulu. Jangan marah, engkau dapat surga. Karena kalau marah nanti engkau hasad. Kalau marah kau nanti sombong. Kalau kau marah nanti wujud penyakit-penyakit yang lain. Nampak kau baik, ujung-ujungnya kau jadi orang munafik. Orang munafik itu sholat, puasa, zakat, bahkan dia pergi haji. Depan Nabi dipuji-puji, belakang Nabi dicaci-caci. Ini kan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak bahas munafik, tapi sebabnya marah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang mampu mengelola marah, Allah jamin dia surga. Nabi tadi katakan dalam hadis, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kamu dapat surga. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, orang-orang yang takwa itu ada hadiahnya surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong ayat 133-nya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya diperuntukkan bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yanfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun kesempit, baik dalam keadaan punya ataupun tak punya. Siapa lagi? Wal kaz, dan mereka. Jadi sifat orang sedekah itu menghadirkan satu. Wal kazimina ghaiza, yang mampu menahan marahnya, yang mampu meredam marahnya, yang mampu menghilangkan marahnya walaupun marah itu tak hilang-hilang, yang mampu mengelola marahnya. Wal kazimina ghaiza wal afina anin nas, dan memaafkan di antara manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang takwa yang dapat surga tadi Bapak Ibu? Orang yang berinfak. Orang yang berinfak itu punya karakter, punya sifat tidak mudah marah. Dan punya sifat memaafkan. Dan mereka lah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kira-kira masuk tak kita nih Pak? Kalau udah masuk kita tutup kajian kita lanjut bulan depan. Dah masuk ya Pak? Dah lulus dah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marah ini tidak akan bisa hilang. Karena dia potensi hidup. Yang tak marah itu cuma satu, malaikat ya Pak. Karena dia tak ada potensi pembangkang, tak ada potensi jahat. Selagi ada potensi jahat dalam diri kita, maka ada potensi marah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan juga potensi taat.
Dan itu potensi takwa. Kalau orang takwa tak akan marah. Sempurnanya takwa itu adalah takwanya para malaikat. Tapi malaikat tak punya potensi jahat. Maka orang yang punya potensi jahat tapi dia tak gunakan jahatnya, dia gunakan untuk taat saja, maka dia akan lebih hebat daripada malaikat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia punya potensi jahat tapi tak punya potensi taat. Maka kalau dia jahat lebih buruk daripada iblis. Tak ada baiknya. Orang yang tak ada baiknya tentu dia tak baik aja. Ini ada potensi baik, dia punya potensi baik tapi tak baik, maka dia akan lebih buruk daripada orang baik, orang tak baik. Masa ada baiknya 50-50 dia gunakan yang tak baik, tentu lebih buruk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita artinya apa? Kita mampu, jika kita mampu mengelola potensi jahat kita hilang atau kita redam, bukan hilang, apa namanya Pak? Kita simpan dia. Dia ada tapi tak kita timbulkan dia. Nah, dibersihkan terus, jangan sampai dia kotor tuh muncul ke permukaan. Ibaratkan air itu Pak, ada dia kotor dalam tuh kan, nah, dibersihkan, ya. Keluarkan dia dari tempatnya itu. Tempatkan sini. Kau tak masuk bagian aku lagi ya, gitu kan. Dibersihkan dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan wujud apa Pak? Satu kebaikan, satu yang luar biasa. Karena itulah dia hidup. Selama hayat di kandung badan, marah tidak akan hilang kecuali kalau kita gila. Sudah hilang akal kita, akhirnya ketawa sendiri aja, tak ada marah. Tapi ada juga orang gila tuh kerjanya marah aja kan, ada juga. Jadi dua potensi itu nanti ada potensi yang baik aja keluar hilang akalnya, atau potensi yang buruk aja yang keluar hilang juga akalnya. Maka kedua potensi ini jika dia mampu mengendalikan, maka itulah dia orang berakal. Maka orang berakal itu mampu mengelola marahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Marah yang dimaksud bukan nasihat, tapi marah yang dimaksud adalah menghadirkan kebencian, dendam di dalam dada. Bapak marah Pak dengan si anu tu. Saya tak marah doh, tapi saya ingat aja. Marah tuh Pak. Jadi marah tuh Pak ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat tapi tak mau jumpa. Ingat tapi kemudian menghindar. Kalaupun jumpa ya ketemu aja, anggap-anggap aja tak ada. Seperti Rasulullah dengan Wahsy. Wahsy itu Rasulullah tak suka dengan Wahsy. Karena Wahsy membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu an. Ketika putuh Makkah, Wahsy udah lari sampai ke Jeddah Pak. Dia takut ya, karena hari itu dikira hari pembalasan. Dua orang yang lari itu, satu lagi Wahsy, satu lagi Hindun. Tapi Hindun hebat pula larinya ke depan Ka'bah. Dia tahu Islam itu datang. Kata Nabi SAW masuk kota Makkah. Kata Nabi SAW, haza hari ini bukan hari pembalasan. Haza la yaumul malhamah. Hari ini bukanlah laisal malhamah. Hari ini bukan hari pembalasan. Walakin hada yaumul marhamah. Kan tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang ini selamat. Nak naik selamat. Tapi Wahsy dia takut ada pembalasan. Lari dia pergi ke Jeddah. Suruh jemput dengan sahabat. Salah saya yang jemput tu Khalid bin Walid. Jemput Rasulullah, maafkan, baliklah. Hindun lari juga, lari ke Ka'bah. Apa kata Hindun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada dendam, tak ada marah dari Rasulullah. Malah kasih sayang. Hindun lari ke depan Ka'bah, masuk Islam Pak. Apa kata orang-orang Quraisy? Hindun, dulu kau berjanji, bersumpah takkan masuk Islam. Kata Hindun, memang iya, aku pernah bersumpah bahkan di depan Ka'bah, bersumpah atas nama Latta dan Uzza, aku tak masuk Islam. Hari ini aku tak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam diriku. Wah, itu hebatnya Hindun Pak. Kena lihat kasih sayang, bukan kena marah. Wahsy datang kepada Nabi. Kemudian Wahsy berbaiat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Wahsy, pergilah kau berlalu cepat dari aku. Kenapa? Nabi teringat ke peristiwa pembunuhan pamannya. Teringat peristiwa itu menyebabkan Nabi sedih. Bukan Nabi marah. Kita ada teringat tapi kita tak mau jumpa. Apa alasannya? Nih aku masih teringat. Aku nak marah doh, tapi teringat aku. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Anggap aja tak ada. Rasulullah sehebat-hebatnya manusia karena dia adalah tauladan. Seberapapun berat perjuangannya, seberapapun berat kesusahannya, dia ujungnya tetap memaafkan. Bahkan dia balik lagi ke Mekah Pak. Berapa bencinya orang Mekah mengusir Nabi SAW. Tapi dia balik lagi ke Mekah dengan penuh kasih sayang. Itulah hebatnya pengelolaan
pada diri Nabi SAW. Tak ada marahnya, Pak. Marah ada tapi bisa diredam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karakteristik sifat-sifat marah itu dibagi 4. Sifat marah pertama, marah paling buruk. Yang paling buruk, Pak. 1, yaitu pemarah dan lama hilang marahnya. Ini sifat pertama nih. Marah itu menjadi bagian keseharian. Dan lama sekali hilang marahnya. Lekat ya, Pak. Lengket. Mendendam, teringat. Biasanya sama siapa nih, Bu? Ya, marah cepat, sudah tuh hilang sebentar, udah tuh diungkit-ungkit. Abang bang ya harusnya enggak kayak gitu kemarin tuh bang. Alah diulang-ulangnya malah. Siapa biasa itu? Ibu-ibu ya, Bu? Enggak, tergantung orang juga. Udah aman, damai, tentram keadaan, ada ungkitnya pula yang masa lalu tuh. Dulu waktu abang bujangan tuh kan katanya, sebelum kita ketemu abang kan ada pacaran. Barang tuh udah tak ada tapi sebut juga udah. Disebut namanya. Siapa nama pacar abang tuh? Maya. Lah mulai marah, lemparnya piring. Padahal Maya tuh pernah jumpa dia. Gitu kan. Ini kan tak apa-apa sebab dia marah. Tapi begitulah, tak suka aja. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Akhirnya mengena kepada diri sendiri. Sakit ya, Pak. Jadi puncak emosi kita ini, Pak, tak mampu kendali diri, maaf. Hormon kortisol naik. Ujung-ujungnya bisa stroke, Pak. Gawat marahnya. Ini marah paling jelek, Bu. Pemarah dan lama kali hilangnya. Yang kedua, marahnya lambat. Tidak pemarah, tapi hilangnya lama. Sekali marah, Pak. Tak mudah tersulut marah, tapi sekali marah tak hilang-hilang. Teringat ya, bertahun-tahun ingat dah. Ini lagi live pula, tak enak kita sebut, kan? Tapi ya begitulah kadang-kadang kita kan. Sampailah, dah malaslah aku berkawan sama kau. Mulai saat ini aku putuskan aku tak lagi berkawan samamu. Karena aku kalau berkawan samamu aku teringat. Aku baik sama kau ya, tapi aku teringat. Marah juga tuh, Pak. Marah juga. Ya, tak suka aja kan. Sifat tak suka tuh kan emosi negatif. Jadi bagaimana? Anggap aja tuh tak ada. Yang tak suka tadi hilangnya. Tak ada. Jadi biasa-biasa aja. Kah suka kah atau tak suka kah? Nol ya, nol. Itu dia hilang gitu. Bisa kita gitu, Pak. Saya dengan Pak Haji Ramli. Pernah Pak Haji Ramli marah dengan saya. Karena saya tak pernah marah Pak Haji Ramli. Anggaplah kira-kira kan. Marah Pak Haji. Tapi Pak Haji bilang, udahlah yang kemarin itu nol. Seperti tak ada lagi gitu. Walaupun dia teringat tapi dah nol. Nol itulah yang disebut dengan penghapusan. Yang disebut dengan ghaiza. Mampu dia menjadikan hilang marahnya. Redam. Yang ketiga, marah yang tak baik bagi yang kena marah. Yang pertama tak baik bagi yang marah. Yang kedua juga tak baik bagi orang yang marah. Dia tersulut marahnya lama, tapi sekali marah tak hilang-hilang. Yang ketiga, marah yang menyebabkan orang kena marah itu tak baik. Yaitu lambat, cepat marahnya, cepat pula hilang marahnya. Marahnya mudah, pemarah, tapi habis marah tuh dia biasa-biasa aja. Yang tak enak tuh yang kena marah. Banyak tak orang kayak gini, banyak. Biasanya bos-bos nih. Habis dimarah-marah, nanti jam 10, jam 11, dia marah jam 8. Jam 9 kita dah pergi, dah kena marah 1 jam. Emosi yang kena marah. Bapak menendam yang kena marah. Yang marah ni jam 10 panggil sini lu kata. Yuk kita makan yuk kata dah. Tadi dia marah. Dia. Tapi kita yang kena marah ni. Bapak tadi marah. Kita harus memahami pula orang yang kena marah ni. Orang yang kena marah, dimarahi, dibenci, tak suka. Tapi kemudian kita bisa lepas marah kita, dia yang kena marah itu bahkan marah lagi. Kalau sifatnya sama-sama marah yang ketiga, sama-sama marah, lalu marah ada tuh habis. Ini kalau yang kena marah ini sifat yang pertama, dia tak tersulut marah, tapi setelah kena marah tuh dia marah, tak hilang-hilang marah, itu kacau tuh, Bu. Jadi ada orang bilang, Bapak, Ustaz, bisa berkawan sama Bapak tuh. Bapak tuh pemarah katanya. Ngapa gitu? Pokoknya kalau udah kena marah, saya tak berani, tak tahan sama Bapak tuh. Berarti dia mendam tuh. Ustaz bisa. Biasa aja lah, Bapak tuh marah, dia habis sama marah tuh habis tuh. Udah tuh ambung-ambung dia, anjung-anjung dia, angkat-angkat dia, ngembang hidungnya tuh, habis semua duitnya tuh. Dia dibuat loyal sama kita. Ada orang kayak gitu, biasanya ngebos, Pak. Bos. Biasanya orang ngebos, dia baik peta manajemennya. Jadi kami dulu pernah punya pimpinannya. Saya manajemen saya supaya semua ini bisa teratur. Pengelolaan alat saya itu adalah marah katanya. Pemimpin itu harus marah. Digunakan marah tuh, Pak. Tapi semua anggotanya ini tak ada yang tak kesal hati. Sampai
Tapi ketika kepemimpinannya itu baik, di depannya ya Pak. Selesai dia jadi pemimpin, kata orang alhamdulillah, kata orang kan. Bapak tuh dia royal. Jadi bagi orang yang loyal, dia gunakan marahnya tuh untuk menerima. Macam mana bapak ini marah? Dia datangi Pak, yang sama punya sifat marah, tapi kemudian sama-sama bisa hilang. Kita sulut marah bapak nih. Sudah dia selesai marah, kita puji-puji biar keluar duitnya. Ada juga gitu Pak. Ini dia. Ini kalau punya sifat karakter yang sama. Kalau tak punya karakter yang sama, kacau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marahnya agak baik sedikit. Dia tipe marahnya menyelesaikan masalah, tak suka di saat marah itu aja dia melepaskan emosinya. Setelah itu negatifnya, setelah dia keluarkan, setelah itu biasa-biasa. Cuman sayang orang yang kena yang tidak baik. Yang ketiga baru marah yang paling baik. Dia marah tak akan hilang, tapi bisa dikelola. Yaitu tidak tersulut marah dengan cepat, dan jika sudah tersulut marahnya, maka hilangnya pun cepat. Seperti yang disebutkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak senyum. Tidak pernah aku lihat orang yang senyum paling banyak dari Mekah sampai Madinah, sampai aku meninggal dunia, kecuali Nabi SAW. Kalau Nabi marah, merah pipinya sebentar saja. Setelah itu lepas marahnya Pak. Tanda yang marah itu Nabi itu agak merah pipinya. Sudah itu biasa aja lagi. Kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kalau agama dinista, kalau ada orang-orang Islam yang dicaci, dimaki, direndahkan, Nabi marah, tapi marahnya bukan dengan dendam, tetap marah dengan kasih sayang. Dia membunuh karena Allah, dia berperang karena Allah. Kalau dia diperangi dan dibunuh, gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai karakter itu pun ada pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika perang, sudah ada seorang pemuda yang sudah siap untuk dibunuh oleh Sayyidina Ali. Ketika itu diludah wajah Sayyidina Ali Pak. Buka dalam kitab Ayatus Sabah. Diludah, terus diludah ya. Selesai diludah tuh Sayyidina Ali tak jadi mencincang ya. Dia tusukkan pedangnya itu ke tanah. Apa kata pemuda ini? Kenapa kau tak jadi bunuh aku wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, aku takut membunuhmu karena bercampur marah, emosi, bukan karena Allah. Bisa kita kayak gitu Pak? Kalau saya kayak gitu Pak, bukan tak jadi bunuh, bertambah saya. Wah, anglah jalan nak kena bunuh, ada lo ang ludah dan habis deh. Akhirnya perbuatan kita nampaknya baik, tapi bercampur dengan diri kita, kebencian, dendam. Padahal dengan kalimat Allah, la ilaha illallah, wujudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Semua walaupun kita membunuh dengan kasih sayang. Kalaupun kita marahnya dengan kasih sayang, sehingga marah kasih sayang itu bukan marah, disebut dengan nasihat. Contohlah marah dengan kasih sayang itu. Kumpul-kumpul sini, sebenarnya saya ini marah, tapi marah itu tak boleh. Maka kita perbaiki semua yang tak baik nih. Nah, keluarlah nasihat. Nasihat itu kan wujud tak suka, tapi untuk memperbaiki. Tapi kalau marah itu wujud tak suka, tapi untuk mencelakai. Yang kemudian celaka bagi orang yang dimarah, kebencian, tak mau dekat, dan celaka juga kepada diri kita yang marah. Apa dia? Kita mendendam, ada sesuatu noktah di dalam diri kita yang membuat kita tak tenang. Kalau sudah marah pasti tak tenang. Pasti Pak. Marah dengan Pak Haji Ramli, saya dah maaf dah. Apa? Dah saya maafkan. Tapi malah saya jumpa, kan tak tenang dia. Kalau udah saya dah maaf dah, biasa-biasa aja, dah habis dah. Jumpa aja. Bapak tu datang, lari dia bang apa? Dia pernah dengan aku dulu, masih teringat. Masih marah. Ada ketidaktenangan. Bapak Ibu, ada nak dalam hidup kita ni ada orang yang kita kalau jumpa dia tu pokoknya muncul lagi, menggeletek lagi badan kita kan. Malas aku dah. Jumpa alhamdulillah, tak jumpa alhamdulillah. Tapi kalau jumpa menghindar supaya tak muncul emosi, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kisah Wahsy itu, Rasulullah tidak marah, tapi bukan Rasulullah benci kepada Wahsy. Nabi sedih teringat peristiwa pamannya dibunuh. Bukan menghadirkan malas aku benci aku sama dia, tidak. Peristiwa itu yang menjadi ingatan gitu. Kalau teringat peristiwa itu nak muncul sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterimalah Wahsy masuk Islam. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari 4 karakter marah ini kita nomor berapa Pak? Pasti ada dari 4 itu Pak. Tak mungkin tidak. Karena kalau tak marah, ya gila kita Pak. Ya kan? Artinya, maaf ya, artinya kalau kita tak ada marah dalam diri kita tuh, ya kita ndak waras. Ndak jalan logika kita gitu. Cuman tinggal di mana posisi kita. Karena marah tadi itu adalah nafsu hidup. Ada yang pada posisi pertama tak ada kayaknya. Kayaknya Bapak Ibu ini semua posisi marah yang nomor 4. Mirip-mirip Nabi kan. Tak mudah marah, sekali marah langsung hilang. Udah, maaf. Atau yang nomor 3 Bu. Mau tersulut marah, habis marah tuh baik lagi. Ada Bu?
Kalau saya jujur nih, saya tak pemarah Pak. Tapi karakter saya teringatnya lama. Selalu tuh, ya Allah masih ingat. Dia pernah marah dengan saya, seseorang marah gara-gara ngatur jadwal misalnya. Dimarah-marah ya. Saya tak sersudut marah. Udahlah, jangan marah lagi, saya bilang. Kita atur nih baik-baik. Nanti gimana solusinya? Tenang dia. Sudah tuh pergi seminggu kemudian teringat saya. Dia kecil pada awak pula dimarah. Sedang ambil wudhu tuh teringat saya. Budak ini keluar bahasa kampung tuh budak. Itulah setan tuh muncul ya kan. Lama ingatnya. Astagfirullah, cepatlah redamkan lagi marah tuh kan. Dia akan muncul, Bu. Akan muncul. Yang masa lalu 20, 30, 10 kalau teringat muncul ya. Itu tipe. Kalau orang yang tipe lepas tuh ya sudah enggak ada lagi teringat. Ketika dia teringat itulah redam. Mudah-mudahan kalau nomor 3 tak baik juga, yang kena marah tuh yang teringat-ingat gitu. Jadi yang nomor 1 tidaklah. Mau cepat marah, hilangnya lama. Ini lambat marahnya, hilangnya lama. Kadang-kadang terkenang, muncul ya. Kelola tuh dia muncul. Yang mudah cepat marah, kemudian cepat hilangnya, kelola juga yang mana cepat marahnya dikelola supaya tidak tersulut marah, hilangnya cepat gitu. Yang bagus tadi ya tidak tersulut marah, langsung cepat hilang. Artinya dia mampu meredam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah beri kita kekuatan untuk mampu meredam marah itu dengan apa? Dari petunjuk Nabi SAW, kata Nabi, kalau kamu marah, emosi, ambil uduk. Pernah Bapak Ibu marah ambil uduk? Pasal marah itu langsung pergi ambil uduk, Pak? Pernah Pak? Jujur aja belum lah. Pak Haji sudah pernah ya. Betul hebat Bapak tuh, langsung mengelola. Kalau sudah ambil uduk tak juga bisa hilang marah, bawa duduk. Jangan langsung bawa solat Pak. Ambil uduk langsung solat. Tambah marah solat. Tak emosi dah. Bawa duduk. Kalau tak bisa juga bawa duduk, bawa baring. Kalau tak bisa bawa baring, pergilah berlalu cepat. Kemudian berzikir istighfar, baru bawa solat. Tak juga bisa itu ya kacau lah tu Pak. Memang berat memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi ada karakter marah yang paling mantap tak. Tapi mudah-mudahan bukan munafik. Dalam konteks marahnya itu sikap. Jadi kita ini ada 3 kan Bu. 1 kognitif, 2 afektif, yang ketiga psikomotorik. Yaitu ada dalam pikirannya marah, dalam sikapnya marah, tapi dalam perbuatannya tak marah. Ini banyak misalnya kita berkawan Pak, tapi beda pandangan. Dalam keadaan itu kita beda prinsip. Akhirnya wujud, sebenarnya kita dalam hati itu dia tak kawan aku, dia musuh aku. Tapi dalam perbuatannya nampak baik. Ini takut pula kita jadi munafik. Kita nampaknya baik-baik, tapi di dalam hati ada dendam. Ini maaf Pak ya, hasil penelitian ini, maaf nih hasil penelitian ini. Ini karakter banyak anggota DPR Pak. Tapi tak semua gitu kan. Nampaknya dia baik-baik, karena kepentingannya sama. Tapi ketika kepentingan berbeda, nampaknya baik tuh. Tapi dia dalam hati-hati itu lawan awak katanya. Orang-orang yang mengataskan nama kepentingan, nampaknya dia pura-pura bersama, tapi hatinya berpisah. Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Nampaknya mereka itu bersatu, tetapi hati-hati mereka terpecah. Hati-hati mereka terpisah. Ya kan? Wa tahsabuhum jami'an. Kalian nilai mereka itu bersama-sama, padahal qulubuhum syattah. Tanya Ustaz, ada pergi Pak Imam tadi ayatnya. Dan hati-hati mereka padahal sedang berpisah-pisah. Bahaya nih Pak. Itu kelompok orang-orang kafir nampaknya bersatu memusuhi Islam. Tapi mereka dalam hati itu nanti dah Islam tujuh ini mereka saling berantam juga. Apalagi orang munafik. Orang munafik itu hanya sama-sama dia tuh tak akan ada kompak Pak. Mereka punya kepentingan. Karena tak didasari dasar akarnya kepatuhan, keikhlasan kepada Allah la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sudah berbunyi, lalu bagaimana kita meredam marah? Tadi jalan prakteknya ambil uduk, kemudian bawa duduk, kemudian bawa baring. Tak bisa juga bawa pergi berlalu solat dan istighfar. Yang kedua, kita perbanyak doa. Ketika marah muncul, segera beristighfar dan berdoa, karena dia datang dari syaitan. Marah itu menghadirkan dosa. Marah itu menyebabkan kita tak enak. Ya Bapak Ibu, hati kita luar biasa. Disebabkan marah itu tak terkendali, menggeletek lah. Pokoknya tidak ada nyaman. Kepala kita dah mulai macam-macam. Yang ketiga, marah itu sebenarnya datangnya dari syaitan, karena dia panas. Maka doanya Pak, doa meredam marah.
Ada dah doa Pak yang bapak-bapak yang waktu bapak ambil wuduk tu berdoa tak Pak? Waktu ambil wuduk tu langsung berdoa. Tapi bahasa Indonesia gini Pak. Ya Allah, kelolalah marahku ya Allah gitu ya. Nah, ini doanya Pak. Allahumma ghfir li zanbi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Nah, sekali lagi Pak. Dia kita memang ada marah tapi doalah pada Allah agar Allah meredam marah ini. Allahumma ghfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Yuk ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Sampai situ aja Pak. Allahumma ghfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Bahasa Indonesianya, ya Allah ampunilah dosaku. Wa azhib ghaiza qalbi, pergikanlah, jauhkanlah, redamlah marah yang ada pada hatiku. Karena hati dia Pak. Walau kita katakan wa ajirni minas syaitani, aku berlindung dari setan ya Allah. Itu mujarab betul tuh Pak. Ya, ketika bisikan datang udah lama peristiwa itu terjadi 2 bulan, 3 bulan, kita sudah memaafkan. Bahkan ketika peristiwa marah kita tuh kita mampu kendalikan. Tapi belakangan dia muncul. Maka cepat berdoa itu. Cepat doa itu. Apalagi kalau orang marahnya itu Pak, sebab orang menyakitinya, orang yang menyakiti ini santai aja. Contoh Pak, orang tak bayar-bayar utang. Ini gawat nih. Kita sudah ngutangi dia tak bayar jatuh tempo. Kita dah mulai tuh, terkenang kita utang tuh. Jumpa dia cengengesan aja cuma kita. Macam-macam tak ada masalah dia utang tuh. Sanggup bayar Pak, kita perlu. Tuh dia pas kita bilang minta bayar utang, itu aja minta-minta kata dia. Lah mulai pula mulut dia. Wah orang kaya utang seketek aja diminta-minta lah, mulai pula dia marah sama awak. Itu kita dapat 2 tak baiknya. 1 apa? Utang kita tak dibayarnya. Yang kedua marah kita muncul. Rugi kita. Ini kan lalu bagaimana? Itulah Nabi SAW katakan orang yang kan banyak sebab sehingga orang yang memberikan piutang ini kalau mampu dia mengendalikan dirinya, jatuh tempo dia katakan utangmu tetap, dan kalau kamu tak sanggup bayar ya tak apa-apa, saya tunggu sampai kamu sanggup bayar. Kata Nabi, orang yang melepaskan beban saudaranya, melepas maksudnya itu tidak dia tagih lagi sampai dia bayar sanggupnya, maka sejak itu Allah Subhanahu wa taala yang berutang kepadanya. Maka setiap hari dia dapat pahala sedekah sebesar yang diutangkannya. Tapi yang berhutang itu kalau dia sanggup bayar hutang, mulai hari itu dia berdosa sebesar hutang yang dia berhutang. Dia sanggup tapi dia lari dari hutang. Kalau dia mati, matinya seperti perampok. Maka Nabi tak mau nyolatkan orang mati berhutang kalau dia sanggup bayar hutang. Maka yang kan tak mau Nabi itu. Mau nyolatkan apa-apa. Takut Nabi ini, entah betul atau tidak. Kalau tak mampu tanya pada ahli warisnya. Siapa yang mau menanggung hutangnya? Saya kata, baru Nabi mau solatkan. Kecuali seperti kejadian seorang sahabat Nabi SAW. Nabi pergi takziah. Saya lupa namanya dalam kitab yang diwariskan oleh Syekh Saleh Al-Musainid dari tulisannya. Rasulullah SAW bertakziah ke rumah sahabat nih. Miskin Pak. Meninggal dunia. Lalu Nabi katakan, siapa yang solatkan fulan bin fulan nih? Apakah fulan bin fulan ini ada utang? Kata Nabi. Ada ya Rasulullah, kata keluarganya. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, aku tidak solatkan beliau. Engkau yang jadi imam solatnya. Aku tak solat karena dia berhutang. Sampai ada yang menyamin hutangnya. Tiba-tiba datang Jibril Pak. Kata Jibril, ya Muhammad, aku telah bayarkan hutangnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, apa sebab Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan aku untuk membayarkan hutangnya? Sosok Jibril datang seperti manusia. Kata Nabi, apa yang istimewa sehingga Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk membayar hutangnya? Kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, dia ini ahli zikir. Setiap hari, pagi dan petang, dia menyelesaikan mi'atain. Setiap hari, pagi 200, petang 200. Dia membaca suratul ikhlas. Jadi padilah salah satu suratul ikhlas itu ketika mati dibayarkan hutangnya Pak. Ketika mati, jadi jangan nunggu mati, lu bayar hutang Pak. Kalau ya malaikat menerima bacaan kita kan. Itu fadilah suratul ikhlas. 200 pagi, 200 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 200 tuh. Kita waktu wukuf di Arafah 100 saja habis waktu sejam, Pak. Waktu wukuf di Arafah, waktu haji itu kan 100 kali baca qul huwallahu habis 1 jam.
Jadi kalau suratul Ikhlas itu luar biasa. Tapi ini bab bukan mengelola marah, tapi bab fadilah dari membayar utang. Nabi tak mau menyolatkan orang yang sanggup bayar utang tapi tak bayar utang, atau orang bayar utang tidak ada yang menjamin utang. Karena bayar utang tak sanggup, kalau kita yang menerima utang tadi marah, yang pemilik utang marah, marahnya dikelola, lepaskan, setiap hari kita dapat pahala sedekah sebesar utang diutangkan. Allah yang berutang sama kita, Allah akan jadikan jalan yang lain. Tapi orang yang berutang dia sanggup, dia lari, setiap hari dia sama seperti pencuri sebesar utang yang dia utangkan tu, Pak. Bahaya tu, Pak. Kalau dia mati tak mau Rasulullah SAW menyolatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik bab marah tadi, maka doa diperbanyak. Bahkan Nabi janjikan, Bu. Jadi orang takwa tu karakternya itu dengan mampu mengendalikan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Kalau doa yang kayak gini nih payah kita baca doa bersama karena marah kita beda-beda. Tapi kalau mau baca doa berjamaah pun tak apa-apa juga. Ya Allah, Allahumma ghfir lana dzunubana, kayak gitu jadinya. Doanya jamak. Wa azhib ghaiza fi qulubina. Ya Allah, redamlah marah pada hati-hati kami, wa ajirna minas syaitan, dan jauhkan kami dari syaitan. Itu doa kalau bersama. Tapi marah ini kan tak sama karakternya. Jadi ini lebih kepada doa fardiyah, doa sendiri-sendiri. Bapak Ibu udah ada yang hafal? Wa azhib zahaba, asal katanya zahaba, bukan ashib. Kalau ashib nanti ashaba, maknanya subuh. Tapi zahaba pergi, redam, tak ada lagi. Ghaiza pakai ghain, zat pakai zat, bukan pakai za, pakai zat. Baru nanti saya kirim Pak Haji. Nanti ayah bantu untuk kita sama-sama ngapal doa-doa ini kan. Ada tua-tua ini kita ngapal doa dan mengamalkan doa. Mudah-mudahan Allah beri karakter kita. Marah tu ada tapi mampu dikendalikan. Dengan cara apa, Pak? Tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Itulah yang paling bagus tuh. Yang terakhir tadi tuh, nomor 4. Marahnya lambat tapi sekali marah langsung memaafkan. Lalu apa amalan yang paling Allah suka sebagai bentuk kita meredam marah? Para ulama menyebut orang yang mampu meredam marah itu adalah ahli sedekah. Dia untuk melembutkan hati itu dengan sedekah. Jadi ketawaduan, ketenangan, kebahagiaan bagi orang-orang ahli sedekah akan Allah beri karakter mampu mengelola marah. Tapi kalau orang pilih sampalik karyang, Pak, la ilaha illallah, seketek-ketek tu ku pamerang tu, dan lama pula terkonang di hatinya.